jual diri. Wis kita diwaca sik. Gue ajar nge-live tuh, sesone gue wis mlaku tuh karo Halo, TikTok. halo Bu. Itu yang mau tuker jok itu posisinya di 03 di Banyu Mas Putih. nggih. Nanti Selasa mulai ngelen. Gimana? Meramaikan mana aja Mas Andi Mas? Iya di Banyu Putih posisi 03. Saya pesan tiket tanggal 26 bisa. Iya. Mas Marquez ada di Bekasi. Makanya mudah-mudahan Enggak. Kalau ngabarin Nanti jangan rencananya mendadak, pakai Bu. Hino nanti Mas. Ngabarin jangan mendadak. Selawanya belum sementara. Oke. Siap. Kok kira di? Tolong atas. Terus saya uji. Kata-katanya yang tak ingat adalah apa toh? Jika kita sudah terbiasa menghadapi badai, Kenapa harus menggigil dengan bun pagi? Asik. kenapa harus menggigil karena embun pagi? Unit Hino baru Mas. Enggak, Hinonya kita kan cuma 07. Dia pengennya 07. Dikasih 06, Mas Kunto nggak mau, tetap Hino forever. Info garangan sekarang kabeh. Aku Nancep lagu. Lagu nancep. Mas Kunto njaluk tulis ki Khalifah ya. Khalifah maksudnya njaluk tulisi Khalifah. Oh, Iya paham. Dinosos. Moderatornya 44 Trans hadir. Siap. Wih, siapa ki? Ricardo. Rokokmu geng. Rokokmu geng. Mas Rian kurusan saya ki ya. Mau lagi ada masalah guru. Kenternya ada di rumah kenternya. Salam dari Sinar Dempo Mas. Salam kembali Mas. Lo gue udah kenter tuh. Gini baik. Wih di Samkuto Tempo terwalik. 07 pasang basuri Mas biar apik. 07 Tinggu. untuk sementara ini kan masih Mas Ronggeng. Belum bisa. Dari Haji Soleh wis duwe kuota rung. Pak Haji Soleh kuwi lho sing ra duwe kuota, rawani live. Kene los. Kene cah los. Los kene iki. Pik omongno. Bandi baksoku di spot. Oh, siap Mas. Bakso Mas Taufik. Salam dari Wates. Salam kembali. David Mohabat gimana Mas? Baik-baik saja lah, sehat. Assalamualaikum Mas Tip ben seneng Pak. Ente Mas Tip seneng gak enek ente Mas. Tip ben seneng gak enek ente Mas. Gini Mas. Jadi nek sampean arep bubuk to Mas. Arep bubuk ngono kae biasakan ngombe pil dablek rongplek Mas. Uripmu seneng yakin? Pil dablek. Uripmu bakal seneng, kira. Dalan tol ancen alus tapi saya ngangeni dalan bocah ya Allah Gusti. Ono wong pacitan supir truk sing gene nggawe kata-kata iku lho. Mentek olo. Apa? Mentek sapa sih? Mentek olo sapa? Ole. Wis iku lah. Semoga Mahendra Transport tambah maju. Amin Mas. Terima kasih Mas Ricardo. Tukune ning ndi Mas? Pil dablek gampang Mas. DM nih biarnya Mas Kunto iki. Spesial pil dablek. Kaya upin-upin Mas. Oh, seprapopo upin-upin apa-apa. Upinnya ono ning live ono sing ngono iki. Siji anak 6 jan celeng ngono ya. Ngeri meneh ra apa-apa iki upin-upin. Kreasi baru ya ra. Wingi aku live dunake ngono jejeran ngono kaya anak 6 celeng ngono. Ya. Lu parah kuwi malahan ya. Mas Rian suwi enggak moro leri. Mas Rian di Jakarta terus Mas. Mas Kunto di unit apa Mas? Sementara ini lagi ditugaskan di 06. Mbak Turno hadir. Mbak Turno mana? Aku ya Mbak Turno Oh iya. Bojone nomor 6 Salam kenal dari Blitar Mas. Salam kenal kembali Kala Putri. Blitar. 07 lain mana nanti Mas? 07 semua fleksibel Mas.
Karo dodolan. Dodolan apa? Wah, jane sesuk nek ono stok kaos ono dodolan yo. Mayan iki. Untuk saiki dodolan ngomong sik weh. Demah hadir siap. Weh iki. Hadir aja hadir. Oke. Sama Ho rame lo po Mas Ahok sudah ikut Mas Yoyo. Ora iso ucul teko Jawa Timur. Bojone wis gawe omah ning kono. Ajari dong po sepuh, ajari apa ki? Mburi kantor polisi Batu Mas. Oh, punya saya tangkluk Mas. Gua pas nganu kabar-kabar pas pulang. Kata-kata Mas Kunto, weh. Bro, kata-kata. Awas raimu, awas rayuan istri muda. Uripe kaya pentil ra dikotangi, ra mobat mabit ngalor ngidul ya. Pamget MTI Jogja Mas. Belum ada. Itu kan tanggal 13 Januari. Pamget MTI kita tanggal 13 Januari di Anyer ya. Yuk, Bel Risa kan ini flyer di. Flyer. Bu, Mas Rian nanya flyer Pamget MTI 300.000 plus kaos. Langsung no, ada tugas. Dan pasar Bali rapo Mas Mandor, salam kenal nggih Mas Kunto koyo ngi. Bu, selamat malam. Mas Rian nanyain flyer Pamget kita tanggal 13. Lagi pusing ngurusin akad tadi. Oke, ditunggu kabarnya ya, Bu. Oh ya, Mas Rongking berarti pindah 01 Dor untuk sementara saja. Sok lawase ya ora apa-apa deh wis. Wis sampe itu benjope Kunto. Oh, langsung digeser sama bose. Ya, berarti Mas Rongking tetap di 01. Mas Kunto nanti yang bawa. Mas Rian kapan mau buka jalur Jawa Timur bus MT? Doain aja Mas, semoga MT selalu berkembang dan selalu menambah unit dan bisa melebarkan sayap. Ya, ngono. Kapolrestan comeback lagi. Mas Kunto, apakah Kapolresta comeback lagi? Insyaallah. MTI kapan buka jalur Diki? Bumi Ayu. Belum Mas, lah ya makanya itu. Doain aja semoga MT tambah berkembang Mas. Masih ranahnya itu. Tadi modalnya tambah akeh. Modalnya tambah akeh, bisa tambah akeh. Oh, silau nek ngene. Modal SIM B1 umum. MTI tekan Merak ora? Belum. Kapolista ditunggu linen kok iki senane Raiku kayak opa-opa Korea iki filter apa sih? Iki filter kuwi. Kok Raiku ngene? Wah, non. Wewe nganggo Santa Claus. Aku lipenan kok. Malah kayak Maya Soyo Ayu Mas. Wahyu. Filternya bagus Mas. Terima kasih. Halo Mas Rian, halo. Gadun meneh sido nyalon filter. Oh, jadilah. Opa-opa priuk Mas. Ayo Mas. Isu karo Sembodo asli apa enggak? Kalau mereka ngelaporin saya asli Mas, tapi tuduhannya palsu semua. Tenang aja, tunggu tanggal mainnya. Lumayan Mas, dapat 5. Oh iya, tadi nge-live 2 kali, 2 session itu gue dapat 570. Kalian jangan bosan-bosan nge-gip ya. Ntar kalau enggak gue balik ke IG lagi ntar nge-live-nya. Terima kasih yang pada nyawer. Dapil berapa Mas? 2 Jawa Tengah Mas. Jepara, Kudus, Demak. Alhamdulillah, makasih banyak buat teman-teman yang udah bantu, relawan-relawan bantu bikinin baliho. Karena memang saya nggak mau ada politik uang. Di samping saya nggak punya duit, juga nggak mau ngeluarin duit. Saya mau ngeluarin effort aja dan tujuan mulia saya. MTI ditunggu di Wonogiri Mas. Milih paus apa singa Mas? Apa aja Mas? Paus boleh, singa boleh. Mas boleh apa aja lah, seikhlasnya aja, namanya orang dikasih ya kan. Pak Poniran enggak. Pak Poniran kan dulu emang pengen nemenin aku sampai ngerintis aja sih Mas. Begitu udah jalan, udah banyak teman-teman yang bantuin, Pak Poniran nerusin di rumah. Tumben Mas Rian live di TikTok. Ngarepin saweran Mas, pengen ngetes aja nge-live di TikTok ini ada hasilnya apa enggak gitu. Wis, gue dikasih lope-lope, makasih. David sama Dikin kayaknya kemarin ke ini, kemana namanya, ke izin sama aku ke Allah. Berlian Mas, Pro Dadi tuh loh. Apa kabar Mas? Baik. Di Jogja sampai kapan Mas? Sampai Selasa Mas. Aku nungguin urusan administrasiku sama BOM selesai. Yang 06 itu kan
punya rekan, terus kemarin pengen dilunasin, jadi proses pelunasan dulu. Wonogiri menunggumu mas. Dari partai nopo mas? PKN mas, Partai Kebangkitan Nusantara, partai kecil kok mas, belum tentu lolos threshold juga, makanya nggak mau effort dari segi biaya, tak bantuin aja nyari suara. Tapi kan siapa tahu berhasil, maksudnya kalau Allah udah berkehendak dicentang biru sama Allah masuk ke Senayan, wah lumayan mas, kalian orang-orang transportasi jadi punya dekingan di Senayan. Sleman hadir mas, siap mas, terima kasih mas. Aku kayaknya deket sama Sleman deh ini mas. Aku di Gitogati Palagan. Jogja mana mas? Buat yang di Jogja mau ketemu sama aku, mau ngopi bareng sama aku malam ini, kalian ketik di Google, ketik namanya Galino Garagi, Galino spasi Garagi. Lagi komat. Tahun baru di Bojong nggak? Tahun baru aku kayaknya di Jakarta deh mas. Nggak ada asap loadingnya, enggak, lagi dengerin komat mas. Daerah situ banyak tempat ngopi asik mas. Ayolah, siapa yang pengen traktir aku? Tapi nggak usah ngopi di luar, di sini aja bareng-bareng di garasinya teman. Bus Mahendra Transport ada jurusan Pati Tayu nggak ada lah, kan udah ada PO kita, PO Haryanto di sana. Salam dari Palembang, siap. Waduh, tadi habis dari situ mas kirim ikan lah, nggak mampir. Kalau Mas Rian dan keluarga diusik sama POX itu saya siap bantu secara hukum mas. Sampean pengacara mas. Jadi ceritanya begini loh mas. Mas ini maaf ya, bukannya nge-share apa. Kalau sampean pengacara bukan? Aku minta saran aja mas. Jadi dulu itu begini mas. Mereka kan udah tahu aku siapa. Mereka juga tahu lah kapasitasku apa, aku siapa, karena kita udah kenal lama gitu. Terus aku tuh dibikinin kontrak sama mereka mas. Kontrak itu yang bikin mereka dalam satu waktu. Jadi aku datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol, besoknya aku suruh datang lagi, dibikinin kontrak. Di situ aku baca ada hak-hak MTI apa, terus hak-haknya mereka apa, terus nanti kalau memang sudah terlaksana semua, terus ada peralihan saham mas. Jadi aku 51, mereka 49. Mereka pengen akuisisi setengah dari saham MTI. Tapi berhubung hak-haknya MTI ini belum dikasih mas, terus mereka maksa buat RUPS, ya kita RUPS mas. Tapi kan 14 hari itu kan masih ada jatah buat pembatalan kan, maksudnya kita masih punya hak 14 hari untuk membatalkan lah. Karena hak-haknya MTI ini nggak dikasih sampai akhir, mendekati 14 hari itu, aku WA sama mereka mas, maksudnya mas RUPS-nya kita tunda aja atau kita batalin, karena hak-haknya MTI kan belum dikasih nih. Jadi kalau kita terus sudah menyerahin saham kita, padahal ibaratnya gini deh mas, lu jual rumah lu belum dibayar, sertifikat lu mau dibalik nama sama orang yang beli, wajar kan kalau lu nolak, mau nggak lu? Nah, gue juga begitu mas, pada saat itu gue nolak gitu loh. Terus beberapa hari kemudian mereka narik bis secara paksa di terminal. Jadi bis itu siang diumumin, ditarik, jam 5-nya bis lagi ngetem mas, banyak penumpang, banyak apa, bis ditarik sama mereka. Oke lah, gue ngalah, gue ngerasa kayak ya emang kita ini perusahaan kecil lah, jadi diperlakukan seperti ini gue anggap wajar. Terus beberapa hari kemudian surat pengusiran, pengosongan lahan juga dikeluarkan, malah ngancem pakai pengacara dan lain-lain. Oke, itu gue lakuin juga mas. Lah terus tiba-tiba kemarin itu mereka pas press conference buka jalur baru Jakarta Wonogiri, kok ternyata mereka melaporkan saya mas, dan alasannya simpel banget, dalam artian simpel banget, karena di kontrak yang mereka buat pada saat itu, di situ ada tertulis namanya Rian Mahendra sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia. Dan ternyata memang kan dari awal mereka udah tahu nih mas, akte PT dari awal udah dibawa mereka, dan orang se-Indonesia semua udah tahu bahwasanya Rian Mahendra ini memang tidak ada di dalam akte kepengurusan PT. Tapi kan karena MTI foundernya gua yang ngebangun, itu teman-teman gua yang ada di direksi, dan mereka semua tanda tangan di situ mengetahui. Buat gua kan hal yang wajar mas. Gua nggak tahu ternyata di hukum perseroan itu memang
pemilik PT harus ada di dalam akte perusahaan. Tapi kan gue nggak sampai sejauh itu, Mas. Itu kan kontrak mereka yang bikin, kata-katanya juga mereka yang nulis. Karena gue nggak ngeh, ya gue tanda tanganin aja, karena pada saat itu kan yang gue baca cuma hak dan kewajiban aja, ya kan. Nah, di situ kok mereka bisa bikin laporan kalau gue melakukan penipuan karena gue mengaku sebagai pemilik PT Mahindra Transport Indonesia. Dikarenakan penipuan itu, maka semua transaksi gue sama mereka selama kerjasama dalam 1 bulan itu dikategorikan penggelapan sama mereka. Nah, buat gue kan itu hal yang lucu, Mas. Orang se-Indonesia tahu lah siapa pemilik Mahindra Transport Indonesia. Itu, Mas. Itu terus gimana nih menurut kacamata segi hukum? Itu tadi sampai yang pengacara bisa bantu jawab gue nggak, Mas? Jadi kalau gue orang awam, ini orang pengen ngerampok perusahaan gue, tapi dia nggak pengen ngeluarin uang gitu. Dia nggak pengen ngeluarin effort, dia nggak pengen ngasih aset, nggak pengen ngasih segala macam. Jadi menurut kamu, kalau kamu pengacara, gimana tuh? Yang bener pemilik MTI pas itu jadi di demo nggak? Nggak ada. Mas Boy sholat rin, saya sudah jamak tadi pas sama maghrib. Dan Pasar Bali Rauh. Mana tadi yang pengacara yang bilang mau bantu gue? Wes, dikirimin topi. Terima kasih orang baik. Berdasarkan akte enggak, tapi aku ada perjanjian kontrak tertulis sama Risa dan mereka pun tahu dari awal, Mas. Kan akte pertama kali dari awal sebelum kontrak itu dibuat mereka udah pegang, Mas. Bahkan di kontrak itu udah tertera nomor kontrak, nomor aktenya. Berarti kan mereka udah tahu. Tapi sampai sekarang gue masih belum ada panggilan, Mas. Karena kemarin tanya-tanya sama teman yang di Bareskrim, gue tanya nomor LP-nya, ternyata mereka kurang bukti. Makanya gue belum disidik-sidik sampai sekarang. Makanya itu akhirnya gue beransumsi, wajar dong kalau gue beransumsi, oh mereka cuma pengen tenar aja nih jalur pembukaan jalur baru Wonogiri Jakarta, ya kan, terus bawa-bawa nama gue di situ biar rame aja. Udah, Mas, gue salib. Lu enggak, gue lagi ngobrol sama temen yang tadi ngaku. Kok baru masuk live, sebenarnya siapa pemilik MTI? Kalau pemilik MTI kalian, Mas. Kalian, karena sejak awal saya mendirikan MTI sama teman-teman itu karena dorongan dan support dari kalian semua. Ketagihan live TikTok ya, Mas? Iyalah, sering live. Wah, aturan tadi. Ini yang Haryanto dulu ya. Sampai kapanpun saya masih tetap Haryanto, Mas. Rian Mahendra bin Haji Haryanto. Sampai kapanpun juga. Saya anak kandung, bukan anak tiri, anak nemu bukan. Sembarangan aja bahasanya. MTI masih jalan nggak? Alhamdulillah masih jalan, Mas. Ini lagi rame-ramenya. Kadang pengen ketawa aja yang nanyain MTI punya siapa, jelas-jelas namanya Mahindra Transport Indonesia, Rian Mahendra. Nggak boleh ngerokok, boy. Betul, Mas, sampai mati pun tetap. Iya, aneh aja. Tapi kabarmu, Mas? Baik, Mas. Padahal besok malam, wah macet, Mas, sampai malam ini masih macet. Ini bis telat semua nih di Jakarta, macet parah. Saring lah banyak bis baru. Amin. Tapi kerjaan gue kan nggak nge-live doang. Kabar tuh? Gue sambil ngerokok ya. Maaf, gue miringin dikit. Lah, tadi pengacara mana? Kok hilang sih lu? Habis gue jelasin. Gak pernah sowan Pak Haji. Kemarin habis dari Kudus aja. Minta restu Bapak, kan lagi nyalek, Mas. Saya nggak minta modal, saya minta restu aja. Mas, mental Anda kok kuat, Mas. Saya ini dari kecil hidup di terminal, Mas. Saya dari kecil hidup saya di jalan. Lagi analisis hukumnya kali, Mas. Tapi surat kesepakatanku sama Risa ketika sebelum pembentukan akte itu ada, aku ada sama Risa. Sama mereka ada. Semalam aku konvoy, Mas, sama MTI. Oh, terima kasih banyak topinya. Kayak si siapa namanya yang itu Lawa Lata yang jangan topi lo gitu sambil marah-marah ya kan. Bapak sama Mas Rian lagi tegang. Kata siapa? Itu harapan kalian aja, orang-orang yang benci sama keluarganya Pak Haji. Masa bapak sama anak
diharapin tegang. Kalau aku diem, aku nggak ngeladenin Pak Haji, itu adab mas. Kalau orang tua lagi marah tahun kemarin, ya anak ya diem mas. Orang tua tuh nggak pernah salah. Anak mau bener mau salah tetap aja salah, paham? Makanya kalau gue diem itu bukan karena gue benci sama Pak Haji, enggak. Karena beliau orang tua, makanya beliau marah-marah di media kayak gitu. Gue sebagai anak cukup diam, mendoakan yang terbaik untuk beliau. Paham? Jangan dibilang tegang, kayak lu nggak pernah dimarahin bapak lu aja. Emang lu nggak pernah dimarahin bapak lu mas? Cuman kan bedanya Pak Haji, beliau publik figur, gua juga publik figur. Jadi marahnya sampai di media. Tapi kalau lu ngarepin gua kayak Nikita Mirjani, kayak siapa yang lagi marah sama anaknya saut-sautan, ya enggak mas. Adab kita orang Islam nggak kayak gitu. Adab kita orang Islam, kalau orang tua marah, anak diem. Karena apa? Karena bakti. Paham? Lu aja pada seneng-seneng ngedoain gue berantem mulu sama bapak gue. Dosa lu. Sehat selalu Gus. Siap. Waalaikumsalam. Kudus hadir. Siap mas. Waalaikumsalam. Lain Wonosobo, Spil Bang Isak. Tadi Isak habis gue suruh ngambil bendera partai deh, dikasih sama temen, dikirimin 500 bendera mas. Alhamdulillah. Jarang ketemu sama Pak Haji mas, jarang. Dari dulu juga jarang mas. Dari dulu pun sejak waktu aktif di HR ketemu sama Pak Haji itu jarang banget. Bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Karena kan emang kerja di luar terus. Jika orang tua masih memarahi berarti masih sayang betul. Assalamualaikum Mas Rian. Siap. Waalaikumsalam. Mas Februari datang di acara Femgate, lihat ntar ya, lihat ntar. Assalamualaikum Pak Surwan hadir Mas Boy. Siap. Tapi kalau dulu sama Pak Haji Bapak marah-marah aku diem. Tapi kalau untuk si POS ini yang kemarin klarifikasi di itu ngelaporin gua ke polisi, oh enggak diem. Gua lawan mas, gua lawan sampai titik darah penghabisan, kagak ada damai pokoknya. Makanya gue pengen cepet-cepet dipanggil penyidik biar cepet-cepet bisa nunjukin ini bukti pak dari awal jebakan mereka kayak gini gue bilang. Ntar kalau udah SP3 keluar gue serang balik mas, karena jatuhnya fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Tol Kerawang macet banget mas. Nyalek partai apa? Saya dicalonkan mas, bukan nyalonkan diri. Saya dicalonkan, saya didaftarin sama Mas Anas buat bantuin nyari suara di Dapil 2. Busmu boys mas, alhamdulillah, makasih. Mas Rian udah ada berapa armada? 8 mas, alhamdulillah. Kalau P. Waryanto ada berapa unit? Bisnya bapak 400-an. Tapi kita ini anak kolong mas, paham anak kolong? Anak kolong tuh anak tentara. Jadi dari kecil dilatih berjalan itu yang kita busungkan dada kita sendiri gitu, bukan dada orang tua kita. Makanya kalau lu lihat hidup gua dari dulu begini-begini aja, tetap kerja dan lain sebagainya, karena yang kaya itu bapak gua mas, bukan gua, paham? Jadi saya kalau berjalan itu yang saya busungkan ini dada saya mas, bukan dada orang tua saya. Itu anak kolong begitu mas. Jadi jangan nganggap gua bos dan lain sebagainya. Yang big boss itu Bapak Haji Haryanto, bisa 400-an. Ren main Ren ini nggak punya apa-apa, sama kayak kalian lah, orang yang berjuang demi hidup. Ya Allah, ya Allah. Resi Sophia itu anaknya Pak Is mas, cucunya. Kang, kena kopi nih Kang. Bang, gimana pendapat kalian tentang Rosalia? Udah gua jelasin panjang lebar di akun pribadi gua mas, di Instagram. Yang jelas kalau gua orang bis ngelihat Rosalia ini korban mas, dia korban endep-endepan sindikat kejahatan mas. Sindikat dengan modus operandi itu udah ada sejak tahun 2000-an mas. Kok Mas Rian tahu? Karena gua tahu pernah ngebersihin sindikat itu di tahun 2008 sama 2010 mas. Pas kita 2009 buka jalur baru Rawamangun, itu dulu gue pernah ngebersihin mas. Itu sindikatnya dulu yang megang orang Semarang. Modus operandinya masih tetap sama, gunain yellow page, keramik, dan genteng kadang. Jadi mereka itu dari awal emang udah ngeliat nih di terminal, oh ya ada yang bawa tas laptop apa enggak, mereka lagi main laptop apa enggak. Begitu mereka lihat ada satu korban mereka, diliatin itu naik bis mana, jurusan mana, ntar mereka beli tiket. Dan penampilan mereka itu
rapi banget mas, kalian nggak bakal bisa bedain, nggak bakal bisa ngeliatin beda sama Coro ya. Kalau Coro dulu kan kerjasama sama kru biasanya naik dari tengah jalan, terus ngerangkak di bawah kolong, nyolongin apa di tas, disobek-sobekin pakai silet gitu. Kalau modus operandi ini nggak, dia elit mas. Jadi gue cuma nepis aja kalau memang dugaan, bukannya nggak mungkin kerjasama sama kru, nggak mungkin, tapi bukannya nggak mungkin gitu maksud, tapi tetap ada kemungkinan itu, tapi buat gue kemungkinan kecil karena sindikat kayak gini biasanya nggak pengen membahayakan eksistensi mereka mas, jadi mereka bekerja sendiri tanpa bantuan internal biasanya tuh. Nah kalau masalah pencuriannya itu satu, gue lagi ngebahas sindikatnya nih ya. Terus yang kedua masalah korbannya, buat gue korban marah itu wajar mas, karena mereka konsumen ya, mereka ini konsumen, mereka mau maki-maki kita, mau ngeludahin muka kita, mau ngegamparin kita, ibaratnya buat kita ini pelayan jasa mas, penjual jasa, kita cuma bisa minta maaf aja gitu. Nah mungkin kemarin yang bikin mereka emosi itu karena ketidakadaannya empati dari customer service-nya. Mungkin karena jawabannya kan template ya mas, biasa sih mas, CS kan begitu, kalau jawab seperlunya aja ya kan. Saya ada kehilangan gini, maaf, perusahaan tidak bertanggung jawab. Nah buat gua CS-nya ini kerja, namanya orang kerja, template-nya begitu, mau gimana ya. Ya cuman ya gitulah, makanya jadi viral kayak kemarin. Jadi masalahnya cuma di komunikasi aja. Tapi kalau kalian tanya sama gua, mas peraturan bagasi itu kayak gimana, kalian mau coba tanya, cek di peraturan transportasi darat, laut ataupun udara mas, walaupun pesawat sekalipun, setiap bentuk kehilangan yang ada di dalam kabin itu nggak jadi tanggung jawab operator mas. Enggak, karena ketika mereka memutuskan untuk membawa ke kabin itu secara tidak langsung mereka sudah meyakini bahwasanya mereka akan menjaga sendiri barangnya. Tuh, kecuali kalau barang itu yang masuknya ke bagasi pesawat tuh, contoh yang dimasukin pesawat bagasi, terus bis juga gitu yang dititipin sama kru ditaruh di bagasi. Lah itu ada proses biasanya mas. Ada intervensi perusahaan buat mengganti klaim. Nah klaimnya berapa, ini kebijakan biasanya, ada yang 10 kali harga tiket, ada yang 20 kali harga tiket begitu. Tapi kalau untuk yang barang di kabin itu memang tidak ada satupun moda transportasi, baik itu laut, darat maupun udara, yang menyediakan penggantian kehilangan. Tuh, paham ya? Assalamualaikum mas, salam dari Purworejo. Siap, sudah aktif lagi mas, TikToknya lagi ngetes mas. Mas harga bis sekarang berapa? Tergantung lah. Menurut Mas Rian PO Rosalia Indah itu gimana? Oh, buat gua PO Rosalia Indah itu perusahaan yang profesional mas, paling profesional dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di jalur kita ya. Profesional, mereka pemilihan krunya pun udah kayak Bluebird mas, tatoan aja nggak diterima di sana. Cuman ya itu apa ya, mungkin karena saking profesionalnya gitu, jadi CS-nya itu kurang bisa berbaur mungkin, jadi makanya komunikasinya jadi nggak enak. Maksudnya nggak enak itu karena kan korban kalau lagi kehilangan, salah atau bener nggak penting ya buat mereka ya, cuman mereka kan pengen mendapatkan empati dari perusahaan ya, tanya-tanya kayak kok bisa hilang, gimana ceritanya, apa segala macam. Mungkin kemarin miskomunikasinya di situ. Tapi ya, satu hal yang pasti ya, yang gue yakin perusahaan sebesar Rosalia nggak akan tinggal diam mas, pasti dibersihin itu sindikatnya supaya mereka nggak nyari makan di situ. Mas Rian, gue salut kalian jenengan. Bagaimana survive menghadapi PO besar? Saya nggak pernah menghadapi PO besar mas. Masa-masa kompetisi saya itu di era 2003 sampai 2012 mas. Itu saat kita lagi head to head sama NS pada saat itu Nusantara. Itu aja. Setelah lepas dari itu saya nggak pernah merasa berkompetisi sama siapapun mas. Bahkan kalau kalian tahu sepak terjang saya atau tanya sama rekan-rekan di terminal apa di mana, saya ini orang yang dari dulu memang merangkul mas. Jadi saya ngebantu siapapun PO yang butuh bantuan saya di terminal, di lapangan, kru siapapun, PO manapun. Itu dulu selama 20 tahun hidup saya selalu ngebantu mereka gitu. Itu aja. Iya, Budi Donjuan Laka 174 tadi barusan telepon aku. Ditabrak sama Blue Star dari belakang. Emang lu siapa bang? Kok gua nggak kenal? Saya nggak penting banget mas. Saya calo mas. Saya calo terkuat di bumi. Makanya kalau kalian lihat
semua pengusaha kalau saya datengin dari Aceh sampai Bali, teman-teman tuh hangat sama saya mas, karena saya selama ini 20 tahun di lapangan itu saya ngebantu mereka mas. Ya banyak ngebantu lah, entah dari segi terminalnya, dari segi calo-calonya, krunya kalau ada masalah segala macam itu tangan saya selalu terbuka gitu. Mereka ada trouble di jalan, tak bantuin. Cuman bukan berarti saya nggak punya musuh saya banyak banget mas. Saya kan dulu di masa-masa saya ngerintis PO Haryanto, kasarannya kan banyak mas, saya matiin rezeki orang, ya kan, yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang, PO-nya tutup kan, musuh saya juga banyak gitu. Jadi kalau saya ada hater tuh saya nggak heran, karena musuh saya emang banyak. Orang-orang yang jalan rezekinya dulu mati gara-gara saya banyak banget jalan rezekinya. Ya rezeki mah tetap dari Allah, cuman kan jalannya kompetisi mas. Cuman kan pada saat itu kalau nggak saya mati dia yang mati, makanya saya selalu menghargai para hater saya. Tetap nggak ada rasa sakit hati, karena buat saya itu hal yang layak saya dapatkan, kebencian mereka itu. Makanya santai aja saya hidup. Yang penting kita tuh prinsip kita selalu baik sama orang. Mas Rian, jenengan namanya cukup bagus, sampai PO lintas pulau kenal semua, kebaikan apa jenengan mas? Banyak mas, kayak dulu waktu penutupan 9 terminal di DKI, saya ikut memperjuangkan. Kita kalah di Pulau Gadung sama di Rawamangun. Banyak kejadian-kejadian di terminal-terminal itu mas, yang bikin kita sama rekan-rekan keluar masuk penjara, ya kan, teman-teman, bukan saya. Banyak. Terus kalau mereka ada trouble kayak kemarin pas COVID itu, mereka jalan